Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad. Pertemuan kali ini saya akan mengunggah atau mengungkap tentang diri kita, tentang kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya, panjenengan semuanya, dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada, tentang hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu perannya Gusmi ini di mana? Jadi ini orang-orang yang sudah mengerti Gusmi kan berbagai macam cara, berbagai cara. Ada yang baru mengenal Gusmi, ada yang sudah mengenal lebih dekat dengan keluarganya, ada yang lewat mimpi, ada yang lewat diglofilin dan lain sebagainya. Nah, kali ini akan saya unggah. Jadi ini khusus panjenengan yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa dapat hidayah, jelas akan tidak percaya apa yang akan saya sampaikan ini. Hadirin para bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini dan para pemirsa dimanapun panjenengan berada. Ya Allah, sudahlah kita tidak usah munafik, kita tidak usah bohong ataupun tidak usah kita simpan-simpan. Bahwa kita ini kan orang yang banyak dosa, kita ini orang yang banyak kesalahan, orang yang sulit untuk dekat kepada Allah. Kal ibarat, Mas ya, kal ibarat cara-cara cacah pondok itu. Kita dengan Allah itu baina sama wal ardi. Allah itu berada ibaratnya di langit yang begitu ngentit tingginya. Lalu kita ini berada di bumi, di dalam sumur, ya baina sama wa sumur yang kering. Ketika kita bengok di dalam sumur, kan hanya terdengar kanan kirinya di ruangan di atas sudah tidak dengar, apalagi masih jauh. Jadi pendeknya kata, kita untuk jerit pada Allah, kita untuk ringi-ringi, untuk munakosah, untuk ilqa pada Allah ini sulit sekali. Gak usah kita bohong, gak usah kita munafik. Ini yang pertama kali. Lalu yang perlu kita ingat lagi, bahwa di dalam kitab keterangan kitab Tauhid Sulamut Taufik, di dalam kitab Tauhid itu dikatakan bahwa iman seseorang atau iman itu Allah dibagi menjadi tiga. Pertama, iman yang tidak akan goyah. Jadi ada apapun, bencana apapun, ataupun kenikmatan apapun tetap. Ini imannya para para malaikatullah. Jadi tidak bisa naik, tidak bisa turun, terus pancet aja. Ini malaikat, kelompoknya para malaikat. Kedua, imannya para anbiya wal auliya, nabi dan wali. Makanya orang terbaik itu para nabi pertama, kedua terbaik para wali. Ini imannya tidak bisa turun, susah senang gimana pun tetap munggah terus. Dosanya termaksum, dijaga dosanya, munggah terus, imannya terus yang luar biasa ini. Nabi dan wali. Yang ketiga, iman manusia-manusia termasuk kita ini, termasuk ustadz-ustadz, para kiai-kiai, termasuk orang umum, para pejabat. Ini mukul libal gulub, munggah medun. Biasanya posor dok munggah, ada pengajian, ada kematian, ada pejabat munggah. Ketika kebahagiaan, kesenangan, nikmat dunia akan turun lagi. Kadang nih sampai hampir hilang. Ini munggah medun. Jelas ya. Lah, inilah saya tarik kembali peran kita dengan Allah sulit untuk hubungan. Makanya kita perlu bantuan. Ada pihak ketiga, yakni jelas kita ingin minta bantuan para malaikat. Kan kita sulit kenal. Minta bantuan para nabi. Kenal kita nabi. Nabinya saja, apalagi kita.
Kita minta bantuan para wali-wali. Mana yang kita kenal wali? Wali 9 tidak kenal. Wali lain-lainnya. Lah, karena kita para pemirsa juga kenal yang namanya Gusmi. Gusmi itu mampu, orang terbaik nomor 2 setelah Nabi. Maka Gusmi mampu, monggo minta pertolonganlah, minta bantuanlah pada Gusmi untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pumpung belum terlambat, pumpung masih ada kesempatan. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin para pemirsa dan Bapak Ibu yang kami muliakan, ini saya ambil cerita saya saja. Saya tidak sulit-sulit, tidak belit-belit. Daripada saya memberi cerita orang lain, contoh orang lain, belum tentu benarnya saya saja. Ini jangan diambil saya sombong ataupun pamer, enggak itu. Ini buat kesemuanya, buat contoh. Saya sebelum tahun 90, ya saya dengan Gusmi ya hanya kenal. Gusmi ya kenal, ya tahu. Gusmi kadang di pondok memberi ceramah, bahwa tahu Gusmi punya kegiatan semaan dan digofilin. Kadang-kadang pas gerduk-gerduk gitu. Kadang-kadang di pinggir pondok ada acara, ya ikut salaman. Kita tidak pernah didhawuhi apa, tidak pernah, hanya mendengarkan dawuh-dawuhnya. Ya sebatas itu. Itu dulu saya. Mungkin para pemirsa termasuk jenengan-jenengan kan sama saja tuh ya. Tapi setelah saya setelah tahun 90, setelah saya itu Gusmi mencarikan jodoh seseorang, itu anak buahnya, ternyata saya yang ditunjuk. Mulai itulah saya. Mulai itu lain lagi, ada greget bahwa ada sinyal bahwa Gusmi mau menolong. Ini loh, ya. Jangan lupa, Gusmi mau menolong. Jadi sinyal sama saja. Barusan banyak yang SM saya mas ya. Pak San saya mimpi Gusmi, Pak San saya mimpi Gusmi, Pak San saya melakukan wirid digofilin. Banyak. Lalu bagaimana? Saya jawab, siapapun yang memimpi Gusmi ataupun diberi pengarahan putra-putranya Gusmi, ini Gusmi siap untuk menolong. Siap untuk menolong. Jenengan minta tolong atau tidak, sama saja dengan saya. Pejuang-pejuang termasuk saya juga yang sekarang ini kan diarahkan, ditolong toh. Bukan saya itu, ya Allah, Gusmi minta bantuan saya, Gusmi minta bantuan atau putra-putranya dengan pejuang-pejuang. Tidak. Justru para pejuang termasuk saya ini ditolong untuk Gusmi. Nah, panjenengan juga sama saja. Gusmi siap untuk menolong dengan catatan satu, pernah diimpeni atau tidak pernah sowan dengan keluarganya, umpama tidak pernah terutin mengamalkan wirid digofilin atau semaan dan dikomantat. Kalau tidak sama sekali pernah sering memfatihai Gusmi atau putra-putranya, ini Gusmi siap untuk menolong. Jadi siap untuk menolong. Jelas ya? Nah, monggo, mumpung masih ada kesempatan, kita minta tolong dengan Gusmi. Bagaimana caranya? Gusmi kan dekat dengan Allah. Makanya Gusmi mengatakan, kalau kamu sulit untuk dekat pada Allah, maka dekatlah dengan orang-orang yang dekat pada Allah. Wali, Gusmi itu luar biasa. Tidak cuma wali, Gusmi itu wali loh mas ya. Wali. Para wali-wali yang bertingkat tinggi itu hampir semuanya tunduk hormat dengan Gusmi. Bukti ya, Mbah, ya Allah, Dalhar Watu Congol, umurnya jauh dengan Gusmi. Gusmi belum ada 10 tahun umurnya sudah minta doa. Mbah Hamid Pasuruan, Gusmi belum 10 tahun minta doa dengan Gusmi. Mbah Hamid Magelang juga minta doa pada Gusmi. Mbah Mas'ud Pagerwojo minta doa pada Gusmi. Apalagi Gus Dur, apalagi Ya Ahmad Siddiq yang mengangkat jadi wali, yang mengusulkan buat Allah itu Gusmi. Mampu Gusmi, apalagi menolong kita ini. Tapi dengan catatan kita minta tolong. Lalu kita bantu caranya bagaimana? Gusmi memberi syarat, cintalah pada putra-putra saya, cintalah pada kegiatan saya, amalkanlah wirid saya. Seperti itu.
Makanya kalau ada orang yang diimpeni, itu jangan punya keyakinan, wah aku sudah orang suci, orang baik. Bukan. Orang yang mau ditolong oleh Gusmi, dan mereka itu maukah untuk ditolong? Karena mau, ya harus mengamalkan wirid ghafilin, ataupun selalu tawasul pada Gusmi, ataupun mendekati cinta kepada keluarganya. Seperti itu. Nah ya, jadi pendeknya kata, kalau kita pengen selamat dunia sampai akhiratnya, kalau kita kepingin Allah akan membebaskan ini, termasuk dosa-dosa kita, termasuk kesalahan-kesalahan kita akan memiliki jalan pintas, jalan terobosan untuk menuju ke akhirat, ke surga, lewat jalannya Gusmi. Maka dekatlah pada Gusmi. Bukan kita wirid di ghafil, wirid biar dekat pada Allah. Bukan kita mengamalkan ikut jamaah semaan jantiko mantap kita dekat pada Allah tuh, bukan kita dekat pada Gusmi itu. Jadi kita mengamalkan di ghafil itu biar kita bisa dekat pada Gusmi, kita tawasul biar dekat pada Gusmi, dan Gusmi mengusulkan kita ini langsung dekat pada Allah, langsung mendapat prioritas keistimewaan dari Allah sebab Gusmi mengusulkannya. Jelas ya? Itu saja yang kami sampaikan. Semoga bisa memahami dan mendapat taufik, lebih-lebih dapat hidayah, yang akhirnya ya Allah kita mohon pertolongan pada Gusmi bisa dekat pada Allah Ta'ala, selamat dunia hatta akhirat. Saya akhiri cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.